Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Iya, halo. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal buku Inspired. Fokusnya di bagian 4 nih. Iya. Tentang proses penemuan produk discovery. Betul, fase yang katanya penting banget sebelum kita mulai ngoding atau bangun produknya gitu ya. Tepat sekali. Jadi ini intinya gimana caranya tim itu cari tahu dulu apa sih yang sebetulnya layak dibuat. Biar nggak buang-buang waktu dan tenaga ya. Persis. Biar usaha engineering itu nggak sia-sia bikin sesuatu yang ternyata nggak dibutuhin pengguna atau nggak jalan buat bisnisnya. Ini soal mengurangi risiko di awal. Oke. Menarik, coba kita bedah deh. Konsep dasarnya gimana sih produk discovery ini? Kayaknya bukan cuma soal ide-ide liar aja kan ya? Oh, jauh lebih dari itu. Jadi buku ini menekankan, gini loh, ada 4 risiko besar yang harus kita taklukkan sebelum nulis kode produksi. 4 ya. Apa aja tuh? Pertama, risiko nilai. Gampangnya calon pengguna mau nggak beli atau pakai produk kita nanti. Oke, nilai. Kedua, risiko kegunaan, usability. Mereka bisa nggak pakainya, gampang nggak bikin frustrasi kan? Oke, usability. Terus? Ketiga, risiko kelayakan, feasibility. Nah, ini bagian teknisnya. Tim kita, para engineer, sanggup nggak bikinnya? Teknologinya ada, kompleksitasnya gimana? Iya. Realistis nggak gitu ya? Betul. Dan terakhir, risiko keberlanjutan bisnis, business viability. Solusi ini cocok nggak buat keseluruhan bisnis kita? Dukung nggak tujuan perusahaan? Nggak melanggar aturan? Gitu deh. Wah, lengkap ya. Jadi discovery itu tujuannya buat jawab semua pertanyaan risiko ini di muka. Iya, itu intinya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial itu sebelum kita invest besar-besaran di pembangunan produknya. Nah, terus DB aja sama model lama gimana? Dulu kan kayaknya desain dulu, baru bangun, terus tes di akhir. Nah, itu dia. Model lama itu seringnya waterfall ya istilahnya. Kalau di sini, discovery sama delivery, penemuan sama pengiriman atau pembangunan itu jalannya barengan, paralel. Paralel? Maksudnya gimana tuh? Jadi tim produk terus-terusan cari tahu apa yang harus dibangun selanjutnya, sambil tim engineering fokus membangun produk yang udah divalidasi sebelumnya. Siklusnya cepat. Oh, jadi nggak nunggu satu fase selesai, baru mulai fase berikutnya ya? Enggak, jalan bareng. Dan mindsetnya juga penting. Kita harus terima kalau banyak ide awal itu, nggak akan berhasil. Gagal dong. Ya, atau perlu diubah drastis. Perlu beberapa kali putaran, iterasi buat nyempurnain idenya. Makanya, validasi ke pengguna asli itu, harga mati. Wajib. Nah, ini nyambung nih. Soal validasi, buku ini kan nekenin banget soal prototype. Itu bedanya apa sih sama MVP? Kadang suka ketuker kayaknya. Iya, sering banget ketuker. Gini, prototype itu intinya alat buat belajar. Cepat, murah. Bisa cuma sketsa di kertas, wireframe, mockup interaktif, apa aja deh. Tujuannya? Buat ngetes ide. Betul, buat ngetes asumsi kita, dapat feedback cepat dari pengguna sebelum kita keluar duit banyak buat coding. Oke, jadi fokusnya belajar, bukan produk jadi. Iya, nah kalau MVP, Minimum Viable Product, itu udah versi produk yang berfungsi. Minimal, tapi udah jalan. Udah butuh coding beneran, butuh effort engineering, jauh lebih mahal dan lama bikinnya dibanding prototype. Oke, jelas sekarang bedanya. Nah, terus teknik-teknik buat discovery ini apa aja sih yang penting? Kan banyak tuh kayaknya. Banyak banget memang, tapi ada beberapa yang dampaknya besar. Pertama, framing. Ini biar satu tim tuh paham betul masalahnya apa, tujuannya apa. Biar nggak salah arah ya. Iya, tekniknya bisa kayak bikin opportunity assessment, nanya pertanyaan-pertanyaan bisnis kunci, atau bikin semacam customer letter hipotesis gitu. Oke, framing. Terus buat cari idenya. Nah, ideation. Di sini yang paling dasar dan penting itu ya customer interviews, ngobrol langsung sama pengguna. Bukan survei ya? Bukan, beda. Ini ngobrol mendalam, buat gali masalah asli mereka, kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Empatilah kuncinya. Selain wawancara? Ada juga misalnya hack days. Kasih waktu khusus buat tim, terutama engineer, buat eksplorasi ide-ide baru. Kadang ide keren muncul dari sini loh. Menarik. Udah ada ide, udah ada prototype mungkin, terus gimana mastiin ini klik sama pengguna? Masuk ke testing ya? Masuk ke testing, betul. Dan yang paling utama di tes itu nilai. Beneran nggak sih pengguna lihat ini berharga? Mau nggak mereka pakai? Cara tes nilainya gimana? Ada 2 cara utama. 1, qualitative testing.
Ini biasanya pakai prototype tadi. Kita ajak beberapa pengguna buat coba, terus kita amati dan tanya-tanya. Fokusnya ke mengapa. Mengapa mereka suka atau nggak suka gitu ya? Iya, biar dapat insight mendalam, belajarnya cepat. Buku ini malah saranin, idealnya lakuin 2-3 kali seminggu. Dan product manager wajib ikut dengerin langsung. Wah, intens juga ya. Terus yang kedua? Kedua, quantitative testing. Nah, ini buat ngumpulin bukti skala besar. Lihat apa yang terjadi, pakai data. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya A/B testing kalau udah ada produknya. Atau invite-only testing ke grup pengguna tertentu. Terus analisa datanya, lihat KPI, Key Performance Indicators-nya. Kayak tingkat konversi, retensi, dan lain-lain. Biar nggak terbang buta, istilahnya. Oke, jadi ada kualitatif buat mengapa, kuantitatif buat apa. Selain nilai, risiko lain kayak visibility sama viability tadi dites juga. Wajib. Visibility dites dengan cara libatin engineer dari awal banget proses discovery. Jangan cuma di akhir pas minta estimasi. Mereka bisa kasih input teknis yang krusial. Jangan sampai idenya bagus, tapi nggak bisa dibikin ya. Nah, itu dia. Terus viability bisnis, itu kita pastikan solusi ini cocok buat semua bagian perusahaan. Marketing, sales, legal, finance, semuanya. Ini bagian dari peran PM jadi CEO produknya. Oke. Ada lagi teknik yang menarik. Buku ini nyebut Customer Discovery Program. Itu apa lagi? Itu keren banget. Intinya kita cari sekitar katakanlah 6 calon pelanggan referensi. Pelanggan beneran yang potensial mau bayar, Terus? kita kerja bareng mereka sambil produknya dikembangin. Kasih akses awal, minta masukan rutin. Kalau kita bisa dapetin 6 pelanggan yang antusias dan mau rekomendasiin produk kita sebelum rilis resmi, itu sinyal positif yang kuat banget. Wah, iya juga ya. Itu bukti nyata ada pasarnya. Banget. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kita? Iya, kesimpulannya gimana nih? Intinya, produk discovery ini bukan cuma langkah tambahan atau formalitas. Ini perubahan cara kerja yang fundamental. Dari sekedar bikin fitur jadi fokus ke hasil ya? Betul. Dari fokus ke output, yaitu fitur, jadi fokus ke outcome. Hasil nyata buat bisnis dan buat pengguna. Menguasai discovery ini yang bedain tim produk hebat sama tim produk biasa aja. Jadi ini soal membangun hal yang benar sebelum kita sibuk membangunnya dengan benar. Gitu ya? Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Gimana kalau Anda coba terapkan satu aja teknik validasi cepat ini? Misalnya, komitmen deh, wawancara satu pelanggan aja tiap minggu. Atau bikin prototipe super sederhana, mungkin di kertas saja, sebelum mulai coding buat ide besar Anda berikutnya. Kira-kira langkah kecil itu bakal ngubah cara Anda mendekati ide baru nggak ya? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya.